Rekan profesional, pada pagi ini saya mengadakan webinar YouTube dengan judul Kepemimpinan dalam Diri Anda. Webinar ini sangat penting untuk mengerti bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, baik dalam diri kita, lingkungan kita, atau dalam skala yang lebih luas. Mari kita bahas. Ketika Anda berjalan, lihatlah lingkungan di sekitar Anda, pelajarilah dengan seksama. Anda telah mengetahui bahwa Anda harus melangkah bergerak ke masa depan. Impian-impian besar ada di pikiran Anda dan Anda bekerja keras untuk mewujudkannya. Maka ini adalah hal yang sangat istimewa. Dan junjunglah standar yang lebih tinggi dan jadikanlah sesuatu yang jadi lebih baik lagi. Jadi, ketika kita sedang melakukan sesuatu hal, lihatlah lingkungan di sekitar kita. Jika kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi lingkungan kita, maka kita harus membangun lingkungan kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita telah mengetahui bahwa kita akan melangkah bergerak ke masa depan. Karena masa depan akan memberikan harapan yang lebih baik bagi kehidupan kita dan juga lingkungan kita. Kita bergerak ke depan dengan impian-impian besar yang ada di pikiran kita. Impian besar itu harus kita wujudkan demi terciptanya lingkungan yang sejahtera, lingkungan yang sehat, dan lingkungan yang kuat secara ekonomi dan juga spiritual. Dan juga kita harus meningkatkan standar diri kita dalam memimpin. Artinya kita tidak pernah lelah untuk belajar menjadi terbaik dan terbaik. Walaupun proses itu memakan waktu yang sangat lama. Ingat, kepemimpinan itu membutuhkan sebuah proses dan tidak ada yang instan dalam melakukan itu semua. Oleh karena itu, proses untuk menjadi seorang pemimpin itu akan menjalani sebuah proses yang panjang dan kita harus siap melaksanakan atau menjalankan peran itu. Banyak tulisan-tulisan mengenai kepemimpinan menulis bahwa orang besar dilahirkan dan dibentuk oleh lingkungan. Tapi ada satu yang harus diketahui adalah orang besar menjadi seorang pemimpin karena bekerja keras untuk mewujudkannya. Jadi ini bisa dikatakan teori klasik tentang kepemimpinan yang berlaku sampai saat ini. Memang ada beberapa orang ya, kalau kita lihat tokoh-tokoh dunia memang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Di Indonesia kita bisa melihat Presiden Soekarno adalah orang yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin bangsa Indonesia dari negara yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan oleh Jepang 3 tahun lebih, menjadi negara yang merdeka ya. Akhirnya Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Muhammad Hatta pada waktu itu yang dikenal dengan Bung Karno dan Bung Hatta berhasil memproklamasikan negara kita menjadi negara yang merdeka. Tetapi sebelum menjadi seorang pemimpin, Bung Karno mengalami proses yang panjang. Dia terus belajar bagaimana menyusun strategi supaya Indonesia bisa merdeka. Jadi Bung Karno menjadi seorang pemimpin juga memerlukan proses yang panjang, tempaan di dalam kehidupannya, khususnya dalam memperjuangkan rakyat Indonesia untuk menjadi rakyat yang merdeka. Jadi tidak ada yang singkat dalam hal ini. Dan ini membutuhkan proses dan perjuangan tanpa kenal lelah. Dan Bung Karno akhirnya berhasil bukan hanya menjadi pemimpin Indonesia, tetapi juga menjadi pemimpin Asia Afrika dan menjadi pemimpin dunia paling berpengaruh pada abad 20. Kepemimpinan itu sebuah perjalanan dan membutuhkan proses waktu yang tidak instan. Kepemimpinan membutuhkan tempaan untuk melahirkan kepemimpinan yang tangguh. Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu ya. Jadi tidak ada yang singkat, bahwa proses perjalanan waktu itu selalu menempa seorang individu bisa menjadi pemimpin yang baik. Bahwa cobaan-cobaan yang dihadapi itu akan sangat berat. Oleh karena itu daya tahan, kemampuan
baik kemampuan fisik dan kemampuan intelektual, itu akan menentukan seseorang menjadi pemimpin yang berhasil atau tidak. Jika dia berhasil, maka dia bisa memimpin dirinya dengan baik, dia bisa juga memimpin masyarakatnya dengan baik, sehingga akan tercipta sebuah lingkungan yang mempunyai visi-visi jangka panjang untuk kemajuan dari lingkungan itu tersebut. Nah, ini adalah arti sebuah kepemimpinan yang berhasil. Ketika Anda merasakan bahwa dia adalah pemimpin yang baik karena Anda telah melihat dan merasakan pengaruh yang positif yang diberikan oleh dirinya sebagai seorang pemimpin. Jadi dalam hal ini kita bisa merasakan bahwa seseorang itu mempunyai aura kepemimpinan itu telah dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka jika dia memang mempunyai jiwa dan karakter sebagai seorang pemimpin, kita bisa mengangkat, dia bisa memberikan arahan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Karena orang-orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu mempunyai visi jangka panjang dan mempunyai kemampuan mengatur dirinya dan juga lingkungan di sekitarnya. Kepemimpinan itu adalah mengenai visi, misi, dan pengaruh. Kepemimpinan berkaitan erat dengan kompetensi diri seseorang. Kompetensi adalah mengenai aksi dan kemampuan bekerja dalam mengelola sebuah organisasi. Jadi mengenai kepemimpinan itu memang mengenai visi misi apa ya yang akan dia bawa untuk jangka panjang bagi kemajuan di organisasi, ataupun dalam hal ini adalah organisasi ini bergerak dalam jangka panjang, bisa menghadapi semua rintangan. Dia harus mempunyai pengaruh. Karena kenapa? Kalau dia tidak punya pengaruh, berarti dia bukan seorang pemimpin. Salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah dia punya pengaruh yang sangat kuat. Kompetensi itu sangat penting ya, karena itu menyatakan kualitas diri. Karena kompetensi itu mengenai aksi dan kemampuan bekerja dalam mengelola sebuah organisasi. Ya, saya rasa cukup mengenai materi yang singkat mengenai kepemimpinan ini. Jadi kita memerlukan sebuah era kepemimpinan yang baru untuk mengatur bagaimana kehidupan kita ini menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Seorang pemimpin yang baik selalu tidak puas dengan keadaan saat ini dan selalu melihat masa depan adalah yang terbaik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Baik itu dalam skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Terima kasih, saya Septian Darto dari Itzhar Inovatif mengucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi, salam sukses bagi kita semua.